Kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Saya mohon maaf, apakah bisa sebagian lampu dimatikan? Saya nggak bisa menatap wajah Bapak Ibu terlalu terang gitu. Tuh, nggak jelas gitu ya. Kalau boleh sebagian boleh. Wahyu 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama hidup di dunia ini, sejak masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga di usia tua, kita telah banyak melakukan perjuangan. Di masa kecil ada yang berjuang membantu orang tua yang miskin secara ekonomi, berjualan koran, berjualan air, memungut rongsokan demi mendapatkan sepiring makan. Kalau saya juga mengingat masa kecil saya bukan berasal dari keluarga yang miskin, tapi berasal dari keluarga yang miskin sekali, alias melarat. Saya tidak pernah melupakan ketika bangun pagi-pagi sekitar pukul 4.05, keluar dari rumah, menunggu di depot air untuk mendapatkan 2-3 drum air untuk saya jual ke tetangga-tetangga. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Pak Franky nge-gym ya dulu ya? Iya, betul. Betul, nge-gym. Iya, nge-gym. Ngangkat air. Ngangkat air. Namun juga ada keluarga yang berkecukupan ya. Kebetulan saya lahir di keluarga yang sangat tidak berkecukupan. Di sisi lain juga ada keluarga-keluarga yang berkecukupan. Mereka anak-anaknya juga berjuang untuk giat belajar, giat bersekolah demi masa depan yang baik. Sama-sama berjuang tapi beda tipe perjuangan. Bapak Ibu, kalau saya memperhatikannya, ini bisa benar, bisa salah juga. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Apa-apa anak. Apalagi dulu orang tuanya susah, lalu dengan perjuangan yang keras, perjuangan yang ulet, dia kaya. Dia nggak mau anak-anaknya sengsara seperti dirinya. Apa juga dibeliin, apa juga dikasih, karena dia tahu melarat itu menyakitkan. Jadi kalau orang tua kaya, anak juga ikut kaya, bahkan menjadi raja. Tapi sayangnya kalau anak kaya, orang tua jadi apa? Nah, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak jadi kaya, belum tentu orang tua jadi raja. Belum tentu. Ada yang jadi raja, puji Tuhan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Mi, jagain cucu ya Mi. Mau kemana nak?
biasa pelesiran keluar negeri. Jagain ya anak-anak di rumah. Kenapa you gak bawa? Kenapa you gak bawa? Lihat betapa kita berada di perjuangan-perjuangan yang sebetulnya tidak mudah. Anak-anak berjuang dengan belajar lain untuk masa depan, untuk diterima di sekolah favorit atau sekolah unggulan. Saya ingat saya sekolah di SDN 02 Petang, Ampera 4, Gunung Sahari. Itu sekolah negeri. Dan mohon maaf, nuansa agama lain mayoritas itu sangat kental di sana. Saya ingat sampai saya ngikutin pelajaran agama, karena agama mayoritas saya ikutin ya karena ingin bersekolah di sana. Jadi kalau saya mengucapkan kalimat dalam bahasa agama keyakinan tersebut, masih lancar saya hari ini. Betul. Membaca ayat-ayat dalam agama tertentu tersebut bisa. Betapa sejak kanak-kanak manusia itu ada perjuangan. Masuk di sekolah unggulan, SMP terbaik, SMA terbaik, sampai perguruan tinggi ternama. Ada murid atau mahasiswa yang sukses dalam studi. Ada. Tetapi tidak sedikit yang gagal, bukan? Perjuangan. Bahkan tidak sedikit yang gugur, bahkan meninggal. Tidak tahan dengan beban studi. Tidak tahan dengan tekanan orang tua, kamu harus jadi dokter ya. Sebenarnya mamanya dulu mau jadi dokter, karena gagal dia estafetkan itu ke anaknya, kamu mesti jadi dokter ya. Itu bukan maunya anak, maunya aku sebetulnya. Tekanan orang tua. Bahkan lingkungan toksik, lingkungan yang merusak di sekolah atau di kampus, mengalami pembulian ya. Nah, kita kan dengar banyak kejadian pembulian, bunuh diri, ambil jalan pintas, bunuh diri. Di sini ada anak remaja dan pemuda. Jangan berpikir bunuh diri itu jalan keluar. Jangan berpikir bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Tidak, malah meninggalkan masalah. Percayalah. Meninggalkan masalah untuk orang tua, meninggalkan masalah untuk saudara, teman dan sahabat. Dan satu ini yang penting nih, meninggalkan masalah buat dirimu sendiri. Apa masalahnya ketika kau bunuh diri? Kau langsung dibuang di hadapan Allah. Kenapa? Kau tidak menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Tidak tahan dengan keadaan ini. Lulus SMA ada yang langsung mencari kerja, ada. Atau yang melanjutkan perguruan tinggi, ada juga. Lalu usai perguruan tinggi, cari kerja. Bapak Ibu, khususnya di negeri kita ini, satu lowongan pekerjaan diperebutkan dengan 10.000 orang. Statistik bilang begitu. Saya hanya membaca saja. Artinya lapangan pekerjaan begitu sempit. Angkatan kerja begitu besar. Dengan adanya bonus demografi Indonesia 2045 tahun emas mengatakan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Apa bonus demografi itu? Angkatan kerja produktif itu lebih daripada 70%. Bagus. Tetapi kenyataannya tidak bagus. Bukan bonus demografi. Yang terjadi adalah tsunami demografi. Orangnya banyak, tapi penyerapan pekerjaan sempit.
Lulusan apa kamu? Akuntansi om. Aduh, tapi di sini cuma ada jurusan ngangkat terasi. Mau nggak? Mau om, mau. Daripada nggak dapat cuan, angkat terasi loh, alias buruh gitu loh. Daripada nggak kerja, daripada nggak dapat penghasilan, ya udah akuntansi tinggal kenangan, bau terasi jadi kenyataan. Nggak apa-apa. Usai perguruan tinggi bekerja, mulai lihat kanan, lihat kiri, kok yang lain dapat pasangan ya, gandengan. Kok aku belum dapat gandengan? Kurangnya apa sih aku? Kalau mau dibilang banyak, kamu kurangnya banyak. Apa om saya kurangnya? Tuh lihat tuh kuku jarimu. Maksudnya apa om? Bagaimana kau bisa ngurusin anak orang? Kuku jarimu aja hitam-hitam. Papa mamanya gak kasih anaknya untuk ngurus dinikahkan sama perempuan, sama laki-laki tidak bertanggung jawab. Jangankan bertanggung jawab kepada kamu nak. Lihat tuh kuku kakinya, kaku-kaku. Seperti laki-laki yang gak laku-laku. Berjuang. Nah, hati-hati sama dia. Kenapa memang Mi? Aduh nak, kamu kan sengsara lah kalau pacaran sama dia. Mami tahu apa sih? Justru Mami tahu pengalaman. Tahu nggak Mami tahu pengalaman dari mana? Bapakmu. Pengalaman dari bapakmu itu cukuplah untuk Mami. Jangan sama kamu ya nak. Perjuangan. Jangan dekat-dekat sama dia. Memang kenapa Mami banyak tahunya, tahu. Justru Mami banyak tahunya, ngasih tahu kamu yang nggak tahu. Oh, memangnya dia kenapa Mi? Coba suruh dia lewat depan kita. Maksudnya Mi, iya, pura-pura kita di depan berdiri, lalu dia tiba-tiba lewat, suruh lewat aja. Kebetulan nama pacarnya Jimmy, misalnya nih ya, Jim. Mami suruh kamu lewatin passing di depan kita katanya. Buat apa? Mami lu mah ada aja. Ya udah ikutin lah. Lu mau lanjut kan nih? Putus nih. Putus. Udah, lanjut ya. Oke. Begitu Mami sama anak putrinya berdiri, si Jimmy lewat. Tuh apa Mami bilang kan? Apa nih? Bau amoniak. Septic tank. Mami gak rela kamu. Bapak Ibu dapetin pasangan saja sudah berjuang. Belum lagi ada area kompetisi. Saya dapetin Bu Esther juga kompetisi. Emang gak ada berjuang. Ini lalatnya banyak. Lalat apa? Kumbang. Ini kan cantik tenan untuk saya. Cantik tenan. Itu kalau dulu kami di komisi remaja tuh ya. Kan saya main bass tuh dulu. Main bass. Kusuk kan, main bass kusuk itu kan. Saya tahu dia hadir atau tidak hadir, saya tahu. Bener. Tahu dari mananya? Harum wangi. Ada orang nanya, kalau sekarang masih wangi nggak? Wangi. Supaya damai di bumi, damai di surga. Berjuang. Makanya anak-anak remaja pemuda di sini hati-hati ketika memadu kasih. Kalau pasanganmu tidak rohani, udah kartu mati. Jangan didekati bahwa kamu setengah mati. Jangan lihat gantengnya, wah ganteng. Udah tebar pesona di depan dia, tebar pesona. Supaya dilihat itu. Jangan. Kamu mahal nak. Apalagi kamu rohani, mahal. Gak boleh sembarangan cowok-cowok gangguin kamu tuh, gak boleh tuh.
soal pasangan itu tuh jangan sembarangan. Karena pernikahan dalam kekristenan itu monogami, satu untuk selama-lamanya. Coba kalau suaminya atau istrinya, pasangan hidupnya orangnya rohani, kan kita melewati hidup dengan dia juga enak, ya kan? Rohani. Coba kalau dia tidak rohani, mati kita. Apalagi milih istri yang cantik, boleh saja cantik, tapi yang cantik itu banyak pasarnya, banyak pesaing, banyak yang mau. Apalagi wanita, apalagi perempuan, apalagi laki-laki ganteng, kaya, pintar lagi, wah itu banyak peminatnya tuh. Itu bahaya tuh. Kalau dia nggak rohani bahaya, Pak. Dulu tuh suami saya nggak begini, Pak. Tapi setelah dia begini dia berubah, Pak. Setelah dia kaya kok banyak tingkahnya ya, Pak. Kok setelah dia saya menikah dengan saya, lalu diberkati, Pak. Lalu punya begini, Pak. Punya itu, Pak. Oh dia berubah, Pak. Dia berubah jadi jahat, Pak. Dia berubah jadi setia, Pak. Bapak Ibu, kalau saya konseling sama pasangan begini, saya bilang, suamimu bukan berubah dari setia ke tidak setia. Istrimu bukan berubah dari yang mengasihi jadi tidak mengasihi, bukan. Memang dia begitu dari dulu, itu jati dirinya, nggak berubah, nggak ada yang berubah. Memang itu watak aslinya. Tunggu saja ketika seseorang dapat kesempatan kaya, dapat kesempatan terhormat, kelihatan warna aslinya keluar. Tapi kalau Bapak Ibu takut Tuhan, diberkati biasa, diberkati makin biasa. Lalu Bapak Ibu bertanya, Tuhan, Kau berkati aku, buat apa semua ini? Buat apa semua ini? Dia nggak berubah. Oh tadinya setia jadi tidak setia. Dia tadinya rohani, jadinya tidak rohani. Enggak. Memang dia tidak rohani. Dia tutup saja, kamuflase saja. Di gereja katakan rohani anggun. Ngomongnya kan haleluya, shalom. Shalomnya dong, shalom. Coba di luar. Jangan pikir Tuhan tidak tahu gerak hatimu, saudaraku. Baru diuji naik mobil, kendaraan, baru dipotong begitu saja. Dia pikir dia yang hebat kali. Wah. Jangan pikir mulut ini hanya bisa bicara nih, ini juga bisa bicara nih. Pelayanan ada masalah, ya sudah, namanya juga pelayanan, pasti ada masalah lah. Enggak, di situ gerejanya nggak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya sepi. Apalagi tuh lihat pelayanan tuh, aduh, bulus, bukan kudus, bulus. Jangan-jangan kau salah satunya. Ketika orang menuju orang bulus, Bapak Ibu, potensi besar orang yang menuju ini juga sama dengan apa yang dikatakannya. Hati-hati ketika kau menilai orang karena kau sedang menilai dirimu sendiri. Biasa, permasalahan biasa. Ya, saya udah melihat tuh ada konsumsi kan, habis ibadah kan konsumsi dia. Wah, begitu. Haleluya, amin. Serangan fajar mulai. Yang duluan lengkap tahu tempe, gorengan, dan merica misalnya, dan acar maksud saya. Tapi yang di tengah udah mulai tinggal gorengan tempe, tahu telur udah habis, bagian belakang apa lagi? Tinggal mencium aroma bau nasi uduk. Dia bilang dasar nggak ada aturan di gereja, nggak lihat saya nggak makan ini. Wah, yang begini mah. Maaf Bapak Ibu 1000 kali ke gereja, Tuhan gak senang, percaya deh. Soal makan nasi uduk berantem. Ya kalau gak kebagian gak apa-apa. Bapak Ibu tahu gak, kalau mau sehat, jangan makan babi hong. Jangan. Ini bener nih. Ketika orang makan babi hong supaya Bapak Ibu sehat, bagaimana caranya? Liatin aja. Dia nelan ludah, kita juga nelan ludah. Jangan.
Ketika engkau panas hati, di situ iblis masuk. Aduh, iblis masuk. Ini bahaya ketika Tuhan berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Dia menunggu kesempatan itu. Engkau buka, dia masuk. Bagaimana bukanya? Ketika kau marah, ketika engkau gak suka, ketika engkau tersinggung, masuk iblis. Ini dapat terjadi kepada semua orang. Nggak ada pada Bapak Ibu. Pembicaraan pun bisa begitu. Pembicaraan juga bisa dimasuki kuasa kegelapan. Bisa sekali. Bisa banget. Lihat Bapak Ibu. Semua perlu perjuangan. Dia pikir kalau sudah mendapatkan pacar atau pasangan hidupnya lebih bahagia. Nah, tanya sama om tante di sini. Coba tanya, lebih bahagia nggak ketika menikah 5, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Enggak, saya nggak mau tanya sama om dan tante. Saya mau tanya sama Pak Frank aja. Bahagianya nggak om? Menikah sama Ibu Esther misalnya. Menikah nggak? Menikah bahagia sih, bahagia. Kita bisa terjebak kepada kemunafikan. Padahal kalau kita ngomong sama teman, sama sahabat, apalagi bestie, ngomong bisa 2 jam, 3 jam, topik apa aja, lu tahu nggak tuh si LM apa sih LM? Itu masa nikah lagi tuh sama TU? Lu ngomong apa sih LM TU? Ngomong lagi kemana-mana, dia bisa 2-3 jam sama temennya. Begitu pulang ke rumah, ketemu suaminya, diam 1000 bahasa. Mi dari mana Mi? Hah? Oh, dari mana tuh? Dari mana tuh? Baru ngomong 2 menit, langsung perang dunia ketiga. Tanya saya sama mami papi, tanya aja sama orang om tante di sini. Masuk pernikahan itu seperti masuk hutan belantara yang belum kita lewati, nggak tahu jalannya. Prewed ya, kan ada prewed ya. Wah, slow motion, wah, saling tatap-tatap. Ada bunga, wah. Sekarang coba tatap-tatapan tante. Boro-boro. Itu prewed. Ini wet aslinya nih, Dulu kalau pegangan tangan, udah kayak dari 60 watt. Kadang-kadang suka pegangannya suka iseng kalau laki-laki ya. Pegangan aja kali ya. Ngapain mesti gitu-gitu gini? Biasa aja kali. Tapi begitu masuk ke pernikahan, begitu nggak jabatan tangan lagi, gandengan tangan nggak? Si istri digandeng tangan sama suaminya. Emang gue nenek-nenek? Begitu om. Emang gue nenek-nenek? Bukan. You bukan nenek-nenek. You bawel. You pikir gampang masuk rumah tangga, perjuangan. Menikah sih gampang nak. Benar, menikah tuh gampang. Gampang banget. Mempertangga pernikahan itu sulit banget. Makanya firman Tuhan katakan apa? Yang 2 jadi 1 harus dipisahkan oleh maut. Jadi Bapak Ibu sudah menikah di dalam Tuhan, Bapak Ibu gak boleh diceraikan karena Allah sudah menyatukanmu. Seperti perangko Bapak Ibu, perangko tuh. Begitu disatukan, udah jadi 1 dia. Bisa dilepas gak? Bisa. Begitu Bapak Ibu lepas, dua-duanya rusak gak? Rusak. Jadi dalam perceraian tidak ada yang dimenangkan. Dua-duanya rusak. Perjuangan dalam rumah itu, dalam perjuangan rumah tangga. Saya tahu di sini ada anak remaja, Bapak Ibu, saya juga saya kasih contohnya yang adil gitu loh. Ada juga yang pacaran 8 tahun, 10 tahun. Lama ya. Putus. Dia akhirnya menikah dengan orang lain, dengan pria lain. Ternyata 8 tahun, 10 tahun pacaran, cuma ngejagain jodohnya orang. Sakitnya tuh di sini. Bapak Ibu lihat perjuangan. Kerja untuk perjuangan mencari nafkah. Sebagai buruh pabrik, buruh di kantor, buruh di kampus, buruh di jalan. Ya sama buruh-buruh orang upahan. Walaupun saya dosen, saya pendidik, saya dosen, saya juga orang-orang upahan yang tunggu 1 bulan menyambung hidup, berjuang.
ditekan oleh atasan, kita tetap bertahan kerja. Dimusuhi sama teman sekantor karena kita tidak mau berkorupsi, melakukan korupsi. Namun tetap kita bekerja demi mendapatkan nafkah untuk keluarga kita. Menyambung kehidupan, kita tetap bekerja. Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah berhenti dari perjuangan yang satu ke perjuangan yang lain. Terus. Sampai menutup mata. Semua perjuangan berat yang dilakukan demi kelangsungan hidup, sekolah yang baik, kerja yang baik, pasangan yang baik, keluarga yang baik, keluarga besar yang baik. Semua perjuangan berat itu dilakukan demi kelangsungan hidup. Sampai kehidupan kita berakhir 70, 80 atau yang kuat 100 tahun. Tetapi kenyataannya tidak banyak yang lebih daripada 70 tahun. Perjuangan itu akan selalu kita lakukan. Tetapi untuk perjalanan hanya 70 tahun. Kenapa saya menggunakan kata hanya? Ikuti terus pemberitaan firman Tuhan. Bukan saya merendahkan perjuangan Bapak Ibu yang 70 tahun itu dengan menggunakan kata hanya. Namun ada satu perjuangan yang sering diabaikan manusia. Ada satu perjuangan yang sering diabaikan oleh manusia, yang sering diabaikan oleh orang percaya, yang sering diabaikan oleh orang Kristen. Kalau perjuangan selama hidup ini, Bapak Ibu boleh gagal, boleh berhasil. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Kalau lulus, kalau berhasil, ya tingkatkan lagi untuk lebih berhasil di kemudian hari, bukan? Tapi kalau gagal untuk urusan ini Bapak Ibu gak punya kesempatan untuk mengulangi. Makanya ini menjadi perhatian serius. Tema khotbah pada siang hari ini adalah selamat berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk perjuangan ini Bapak Ibu gak boleh gagal. Gak boleh. Kalau gagal binasa. Tapi kebanyakan kita sering gagal. Beda pendapat ribut. Beda pandangan ribut. Menyimpan marah, menyimpan benci. Tunggu meledak dia saja. Tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Kau bukan sedang tinggalkan gereja, kau bukan sedang meninggalkan pelayanan, kau sedang meninggalkan Tuhan. Tapi aku melayani Tuhan di tempat lain tuh. Kau bawa sakit hatimu, pindah ke gereja lain, dan Tuhan tidak akan pernah berkenan atas apapun yang kau lakukan. Dia pikir berpisah dengan satu gereja karena sakit hati, lalu pindah ke gereja lain melayani, Tuhan senang. Dia pikir aman-aman saja. Yohanes 6 ayat 27. Nah, kita mulai masuk ke intinya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah, berjuanglah, bukan untuk makanan yang dapat binasa. Orang berjuang untuk jadi kaya. Apakah kekayaan itu akan kekal selama-lamanya dalam genggaman? Tidak. Satu ketika akan hilang lenyap dari genggaman. Keluarga. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kau tidak membenci ayah dan ibumu, itu bukan urusan kita lebih menghormati orang tua, tidak menghormati Tuhan, atau menghormati orang tua, lalu benci orang tua. Bukan. Tuhan ingin bilang bahwa orang tuamu pun, suami istrimu pun hanya genggaman sesaat, sebentar, akan binasa. Bekerjalah, bukan untuk berjuanglah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan. Waduh, berarti ada makanan yang tidak dapat binasa, ada makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Ini makanan yang mesti kita perjuangkan. Makanan yang membawa seseorang hidup kekal.
Makanya Bapak Ibu, GSKI itu tidak punya tema yang lain. Benar-benar gak punya tema yang lain. Mati lagi. Mati lagi. Langit baru, langit biru lagi. Biru, baru. Bukan langit biru ya, nanti siapa bilang. Pilar ketiga GSKI, langit biru dan awan kelabu. Bukan. GSKI tidak punya tema lain. Toh hidup cuma sebentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar firman Tuhan yang membawamu ke kekekalan. Wah, puji Tuhan, diingatkan terus. Diingatkan terus saja, banyak orang yang gagal. Bapak Ibu, diingatkan langit baru, bumi baru saja. Banyak yang gagal. Banyak. Bukan jemaat saja gagal. Pendeta juga banyak yang gagal. Hamba Tuhan juga banyak yang gagal. Itu sudah bicara langit baru. Sudah bicara langit baru. Bisa gagal. Jadi Bapak Ibu, mari kita berjuang, bekerja keras. Lebih dari apapun yang kita lakukan di bumi ini. Lebih dari perjuangan kita dalam memenuhi nafkah, mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Untuk perjuangan, untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa ini. Nah, apa makanan itu? Nah, makanan itu ada di Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa. Itu makanannya Tuhan Yesus yang juga harus menjadi makanan kita, yakni melakukan kehendak Bapa. Orang berpikir melakukan kehendak Bapa itu mudah. Lebih susah tuh cari duit, Pak. Mencari Tuhan tuh gampang. Tinggal duduk, tinggal nyanyi, menyembah Tuhan. Udah itu mencari Tuhan. Kau belum bertemu dengan Tuhan dengan cara begitu. Mencari Tuhan jauh lebih sulit daripada mencari uang. Benar Bapak Ibu. Tanganmu rajin aja masak sih gak bisa makan. Rajin aja nih, rajin. Ada yang kotor-kotor diberesin. Nggak tahu ya, Bu Esther setuju nggak sih kalau suaminya ini rajin? Nanti tanya dia deh ya. Saking rajinnya, pada suatu ketika pagelaran student performance di sekolah, kita ngadainnya itu di IKJ itu, Pasar Baru, gedung IKJ. Kan sebagai kepala sekolah kan saya harus nunjukin kan, kredibilitas seorang kepala sekolah kan harus rajin gitu. Saya datang 1 jam sebelumnya, masih sepi. Saya masuk, saya susulin, saya periksa itu ruangan dan sebagainya. Agak gelap. Lalu saya lihat di ujung tuh ada apa. Gitu. Kan ada sampah, saya pungutin, saya buang gitu. Tapi ini kok ada apa gitu, agak gelap gitu. Ya, agak ada tumpukan gitu ya. Apa yang terjadi? Saya ambil itu tumpukan agak gelap kan, saking rajinnya tuh. Apapun saya ambil gitu. Begitu saya ambil, plak, tau nggak apa? Kotoran kucing. Waduh. Gak ada orang, gak ada apa kan, nggak mungkin saya gini-gini kan, nggak mungkin, nanti harumnya kan kemana-mana kan. Jadi Bapak Ibu kalau tangan kita rajin, pasti kita dapat makan kok. Firman Tuhan katakan jangan dikasih makan untuk orang yang malas. Jadi untuk urusan begituan Bapak Ibu gak usah khawatir, Tuhan pasti berkati. Jadi urusan mencari uang itu jauh lebih mudah daripada mencari Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Orang merasa Tuhan tidak ada. Kenapa orang korupsi? Karena dia pikir tidak ada yang melihat. Dia tidak tahu mata Allah 24 jam mengawasi. Si suami ngomong sama temannya, jangan kasih tahu istri saya ya. Kalau istri saya tahu soal begini nih, bahaya buat saya. Ketika dia ngomong gitu, dia nggak tahu Allah dengar. Betapa bodohnya kita ketika kita melakukan itu. Kita bisa sembunyikan dari istri kita, tapi Tuhan tidak bisa disembunyikan sedikit. Jangan ngomong-ngomong gitu ya. Nanti kalau Bapak Gembala tahu kita gak enak. Dia pikir Tuhan gak tahu. Lihatlah betapa orang sering meniadakan Tuhan, menihilkan Tuhan. Melakukan kehendak Bapak itu persoalan berat, Bapak itu berat. Jangan pernah memukul balik ketika kau dipukul. Kenyataannya gimana? Kenyataannya Bapak Ibu pernah dipukul?
dipukul perasaannya, bagaimana responmu? Panas. Syukur kalau kau panas hati, ya itu manusiawi lah ya Pak. Iya, saya juga setuju. Engkau dipukul perasaan, engkau difitnah, ya panas betul. Tapi kau punya kuasa juga untuk memadamkannya. Hai panas hati, diamlah. Diam. Tapi kan yang terjadi ketika orang tersinggung kan makin dikipas kan. Enggak, kamu enggak begitu, memang dia yang rese. Oh jadi nih, apinya jadi nih. Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa wajahmu muram? Kain harus matiin itu tuh sejak kecil. Tapi kipas-kipas harus jadi dia bunuh adiknya. Gak mudah melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu, gak mudah. Makanya Bapak Ibu harus sering berdoa. Berdoalah senantiasa. Karena kita lemah, Bapak Ibu. Benar, kita itu lemah. Iblis jauh lebih kuat. Ini saya tidak sedang berusaha menggede-gedekan kuasa iblis, bukan. Kita jujur, iblis itu udah mungkin miliaran tahun kita nggak tahu. Kita 70 tahun aja nggak ada. Dia jago nih. Kalau Bapak Ibu nggak bersembunyi di balik Tuhan yang kuat, mati kita jadi makanan dia. Nah, Bapak Ibu, inilah perjuangan yang harus kita lakukan. Tuh Bapak Ibu, maaf ya yang usianya dan 65 kan tinggal sedikit lagi tuh. Kalau dihitung di atas kertas, ya kan? Kan firman Tuhan 70 tahun bilangnya, kan kalau kuat 80, kebanyakan kan nggak kuat. Kan kita bersyukur untuk Bapak Gembala di sini bisa, ini orang kuat nih, ya kan? Bapak Ibu sih, ya gitu deh. Nggak lama lagi kok. Bertahanlah terus, berdoalah sering. Pemusik nih, kalau teman-teman nggak berdoa ya, permainanmu tuh nggak bawa jiwa, nggak bawa roh. Coba kasih G, Ezra. Hanya kau yang ku ingini, hanya kau yang ku butuhkan. Memang Tuhan tidak tahu Bapak Ibu benar-benar mengingininya atau tidak. Memangnya Tuhan tidak peka hatinya. Kau benar-benar membutuhkan aku? Tidak. Kita sering melantunkan lagu ini tanpa arti. Hanya kau yang ku ingini. Tetapi kenyataannya banyak keinginan. Keinginan dihormati, keinginan untuk dihargai. Kenapa seperti itu? Engkau marah ketika orang tidak menghormatimu. Engkau tersinggung ketika engkau tidak dihargai. Itu bukti engkau tidak mengingini Tuhan. Jadi ketika kita nyanyi lagu ini, maaf Bapak Ibu, 1000 kali maaf, banyak yang cacat. Pujian kita tidak berbau harum, malah sebaliknya berbau busuk. Aku tidak lihat hatimu menginginiku. Aku tidak melihat engkau membutuhkanku. Engkau lebih membutuhkan hal-hal lain. Dan kau menjadi lebih bahagia di luar aku. Apalagi nyanyi begitu ya. Engkau lebih dari jantungku. Ya elah. Ini kalau Tuhan melihat kita ya. Aduh kamu ya. Maaf nih. Bahasa kurang bagus nih ya. Maaf, ini saya udah maaf nih ya. Ngebacot. Bacotmu itu loh. Hanya lebih dari jantungmu. Kakimu keinjak aja orang udah bilang matamu di mana. Kau dihina begitu aja kau balas menghina. Mana? Berbau busuk. Saya nggak tahu nih. Jemaat sekali. Petra balik ketika jadi pujian itu Tuhan berkata, aduh harum sekali ya. Apa yang dikatakan sama dengan yang dilakukan. Ketika kita mengatakan engkau lebih dari jantungku.
Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari Bapak Ibu. Kau tidak akan pernah menyesal ketika Tuhan kau jadikan segala-galanya. Engkau tidak akan pernah menyesal ketika Tuhan menjadi harta abadimu satu-satunya. Tuhan pasti menandai orang-orang demikian. Tuhan pasti menantikan kekasih-kekasihnya. Engkau boleh susah hati, engkau boleh melarat miskin dan tidak punya apa-apa, tapi kalau kau punya Tuhan, kau lebih bahagia dari siapapun, saudaraku. Kiranya Tuhan terus berbicara dengan Roh Kudusnya lebih dalam dari apa yang bisa saya katakan, saudaraku. Setialah di gereja ini, toh tidak lama lagi. Teruslah beribadah di tempat ini. Siapapun berbicara di sini, Tuhan pasti berbicara. Jangan kalau pendetanya si Anu rame, sehingga konsumsi kurang. Pendeta si Anu datang, turun, konsumsi kelebihan, bagi-bagi deh. Tapi yang begini harus stabil. Bapak Ibu pas setia kepada GSKI Petra Bali, bukan yang melayani. Kau tidak melayani sinode GSKI. Perhatikan ini, kau tidak melayani, tetapi kau melayani Allah. Allah yang kita layani. Inilah perjuangan kita untuk memenuhi kehendak Allah. Tidak boleh gagal. Tidak boleh gagal. Menghidupi kehendak Allah dalam hidupmu, mengikuti perkiraan dan perasaan Allah dalam hidupmu, enggak boleh gagal. Bapak Ibu enggak boleh sedikit pun gagal. Jadi kalau gagal, cepat-cepat perbaiki. Aduh, maafkan istriku, tadi aku sudah berbicara kurang elok sehingga kamu marah. Maaf ya, tadi perilakuku begitu, maaf ya. Jadi saya salaman pagi-pagi dengan Ibu Gembala. Shalom, selamat pagi. Begitu saya salaman, saya bilang, Ibu Gembala masakan saya dingin enggak? Beliau jawab, iya dingin. Tahu enggak kenapa? Tahu enggak kenapa? Kenapa Pak? Karena Ibu memberi kehangatan. Gombal maning, gombal maning. Relasimu dengan pasangan juga mesti begitu, tapi real, tulus, jangan bulus. Tanpamu aku tidak berdaya. Ya, itu harus benar tuh. Tapi kalau bulus juga repot juga sih. Untuk urusan perjuangan memenuhi kehendak Allah dalam hidupmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, jangan nggak boleh gagal. Kenapa? Kalau gagal dibuang. Itu masalahnya. Gagal sekolah favorit, sekolah yang lain nggak apa-apa, bisa sekolah. Perguruan tinggi gagal yang bagus, ya cari perguruan tinggi yang lain bisa. Tapi kalau kau gagal memenuhi Allah, Allah buang. Injil Sinoptik berkata, katak sudah berada di akar pohon, tinggal dites sampai akar-akarnya dibuang. Manusia lebih takut pada manusia dapat membunuh tubuh. Tapi firman Tuhan katakan, takutlah akan dia yang bukan saja dapat membunuh tubuh, tetapi yang membuang di dalam neraka abadi. Waduh. Kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jadilah teladan. Jadilah terus contoh kebenaran tanpa ada contoh. Maaf, nol besar. Suara kebenaran bagus, tapi tanpa contoh, hanya sekedar suara kebenaran dan mungkin juga kebenaran. Yang benar harus ada contoh. Ketika suara kebenaran berbicara tentang kasih, dia harus ada contohnya. Itu perjuanganmu dan perjuanganku. Bapak Ibu, berjuanglah untuk mematikan kodrat dosa dalam dirimu. Roh Kudus pasti menuntunmu untuk menemukan bagian-bagian mana yang cacat.
pasti Roh Kudus akan tunjukkan bagian-bagian mana yang masih tersimpan dosa, pelanggaran, kejahatan. Sekecil apapun, sehalus apapun. Mungkin iblis sudah tanam itu sejak lama, tapi Allah sanggup menunjukkan kepada kita bagian itu yang kamu sembunyikan, bagian itu yang kamu belum lewati, bagian itu yang kamu belum lulus. Aku sudah mengampuni dia, Pak. Sudah, Pak. Benar, Pak. Sudah mengampuni dia. Aduh, Pak. Udah, pokoknya percaya, Pak. Saya sudah mengampuni dia. Bagaimana untuk tahunya udah benar-benar mengampuni atau tidak? Gampang. Coba ketika dia ingat muka orang itu, panas gak dia? Coba dia ingat lagi perkataan orang itu. Kalau panas, kau belum mengampuni. Kalau kau ingat lagi perkataan dia, aduh, kau belum mengampuni. Jangan mati dalam keadaan begini. Karena Allah tidak akan pernah dapat berdekatan dengan orang yang jahat, menyimpan dosa sekecil apapun. Jangan anggap enteng urusan perjuangan ini, Bapak Ibu. Selama masih ada waktu dan kesempatan, lihatlah dirimu, lihatlah diriku. Berubahlah, berbereslah, berkemas-kemaslah. Perjalanan kita tinggal menghitung hari. Perjalanan hidup kita tinggal menghitung hari. Kita tidak tahu 1 jam kehidupan kita akan jadi apa. Tidak tahu. Bertobatlah dari perilaku jahatmu. Berjuanglah berubah, saudaraku, sehingga ditemukan keserupaan gambaran Tuhan Yesus dalam hidupmu dan kesempurnaan Bapa di dalam hidupmu. Baru Bapak Ibu dan saya boleh mati. Selamat berjuang. Tuhan Yesus.